Perkenalkan, nama saya WNS Aswatgita Purnadipa dengan NIM 520811121. Saya dari Big Data Analysis kelas C. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS. Kita ke bagian soal. Terdapat 2 soal UTS di sini, di mana untuk soal pertama kita diminta untuk menginput data dan kemudian kita ubah dari tabel yang seperti ini menjadi tabel seperti ini. Oke, jadi kita ubah ke jenis yang ini. Untuk langkah pertamanya, data table ini kita ubah dulu, terlebih dahulu ke Excel. Kurang lebih menjadi seperti ini. Oke. Setelah diubah ke Excel, kemudian kita pindah ke RapidMiner, ke bagian import data. Di bagian import data, kita pilih lokasi dari data tadi kita simpan. Kemudian kita pilih datanya. Kita klik Next. Kita klik Next lagi. Lalu kita upload ke RapidMiner-nya. Dan di sini adalah penentuan lokasi penyimpanan ya. Kita menyimpan di bagian data, lalu kita finish. Oke, setelah data terupload, kita lari ke desain. Kemudian kita drag ke dalam. Lalu untuk mengubah data tadi, kita akan menggunakan operator jenis agregat. Oke, setelah dapat, kita drag ke dalam. Kemudian kita tarik garis. Nah, di sini ada agregat atribut, kita pilih dulu. Kita masukkan jumlah data yang terjual. Lalu di bagian agregat function-nya kita ubah ke sum. Lalu kita apply. Kemudian kita by attributes-nya kita pilih jenis barangnya ya. Diklik 2 kali untuk memindahkannya ke sebelah kanan. Kemudian kita apply. Lalu kita tarik garis ke rest. Dan kita running programnya. Oke, di sini datanya sudah sesuai dengan penjelasan yang tadi. Sudah kita ubah tabelnya menjadi tabel yang seperti ini. Kemudian kita hapus. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 terdapat 2 tabel dan ada 3 instruksi. Yang pertama kita ada untuk disuruh tampilkan anggota keluarga yang memiliki usia lebih dari 30 tahun. Nah, langkahnya tadi sama seperti yang tadi. Tabel 1 ini pertama kita ubah ke Excel dulu, lalu kemudian kita edit, kita sesuaikan dengan data pribadi kita, dan data keluarga kita ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita balik ke RapidMiner-nya, ke bagian import data, kita cari lokasi penyimpanannya lagi. Lalu datanya kita upload ke RapidMiner-nya, klik Next. Lagi. Next, tempat penyimpanannya sama di bagian data. Oke, data sudah terupload. Kita lanjut ke bagian desain ya. Kita drag ke dalam untuk tabel satunya di soal nomor 2. Oke, jadi untuk mengetahui usia yang lebih dari 30 tahun, operator yang akan kita gunakan di sini ada filter exam. Filter exam. Oke, kita pilih, kita drag ke dalam filter exam. Kita tarik garis, kita klik pada filter examnya sebanyak 2 kali. Nah, di sini data yang kita masukkan karena diminta usia, kita masukkan ke bagian usia. Karena diminta tadi adalah usia yang lebih dari 30 tahun ya. Jadi kita gunakan tanda yang lebih dari atau sama dengan. Lalu untuk batasannya kita pilih 30. Kita oke. Kita tarik garis ke rest, lalu kemudian kita running progress. Oke, di sini sudah ada nih data untuk usia yang lebih dari 30 tahun ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian soal nomor 2 yang berikutnya. Di sini kita untuk mempermudahnya kita akan mengerjakan yang nomor 3 terlebih dahulu, yang bagian C terlebih dahulu. Tampilkan anggota keluarga Anda yang masih pelajar atau mahasiswa. Oke, di sini masih sama seperti tadi. Gunakan data yang pada tabel 1, lalu kita masukkan ke dalam RapidMiner-nya. Nah, karena tadi sudah ada, kita tinggal drag saja ke dalam. Dan untuk operator yang digunakan masih sama, filter exam. Tarik garis, klik filter examnya sebanyak 2 kali. Oke. Tadi kita diminta untuk menempatkan ya
anggota keluarga yang masih berstatus pelajar mahasiswa. Jadi di sini kita pilih adalah pekerjaannya. Dan otomatis akan menjadi equal di sini. Kita klik di sini mahasiswa atau pelajar. Oke. Setelah tertulis kita oke. Kita tarik garis ke rest, lalu kita running progress. Oh, di sini penggunaan hurufnya saya salah ya. Di sini penggunaan hurufnya harus sama seperti yang ada di data. Jadi apabila di data menggunakan huruf kapital, maka di sini juga kapital, dan begitu juga sebaliknya. Oke, baik, kita akan progress. Nah, sudah terdapat di sini ya. Di sini sudah ada anggota keluarga yang masih terdaftar berstatus sebagai mahasiswa dan pelajar. Oke. Kita next ke instruksi selanjutnya. Di sini kita diminta untuk bagian B, gabungkan tabel 1 dan 2 sehingga hasil akhir berupa tabel 1 yang ditambah dengan hobi. Oke. Berarti di sini kita akan masukkan tabel 2-nya ya. Pertama, kita ubah dulu tabel 2-nya menjadi Excel. Lalu kita isi data pribadi kita sesuai dengan hobi keluarga kita. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke bagian import data. Kita masukkan data yang tadi ya, yang kolom kedua di soal nomor 2. Kita masukkan sama seperti tadi, pencet next, 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 simpannya di bagian data, lalu finish. Oke, sudah terbaca. Kita lari ke desain. Kita drag keduanya di sini, kedua data yang tadi, tabel 1 dan tabel 2. Lalu untuk operator yang digunakan, kali ini kita akan menggunakan join. Menyatukan kedua data ini, dan nantinya akan kita gunakan sebagai tabel 1 yang terisi oleh tambahan hobi ya. Join, kita edit listnya di sini. Kita masukkan di sini di atribut kiri dan kanan, kita masukkan nama ya. Nama, kita apply. Dan untuk atribut tambahan dan untuk operator tambahannya kita masukkan, kita akan menggunakan select atribut. Select atribut. Oke, kita drag ke dalam. Select atribut, kita sambungkan garisnya. Nah, di sini di select atribut di bagian parameternya, kita pilih yang atribut file type-nya itu, atribut filter type-nya itu kita ubah ke subset. Oke, setelah kita ubah nanti akan muncul atributnya, kita akan masuk ke select datanya, select atributnya. Nah, di sini seperti yang tadi diminta, kita akan masukkan bagian nama. Setelah nama, kita akan memasukkan usianya, lalu jenis kelaminnya, kemudian pekerjaan, dan ditambah tadi hobi yang diminta ya. Oke, kita sudah pindahkan ke kanan semua. Kita apply, tarik ke rest data, lalu kita run. Nah, di sini sudah jadi tabel bagian nomor 1 beserta tambahan hobi di belakangnya. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai instruksi yang ada di soal UTS untuk Big Data Analysis kelas C. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirin. Selamat malam dan terima kasih.